Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saat ini Anda mampir di Lekwasil Channel Saluran Falakiyah. Iseng-iseng buka Wikipedia mengenai kejadian apa saja yang terjadi pada tanggal 18 Desember. Ada belasan kejadian yang tercatat di sana. Namun ada dua buah kejadian yang tercatat yang berhubungan dengan falakiyah, astronomi ataupun antariksa. Yang pertama tahun 1966, 18 Desember, bulan planet Saturnus Epimetheus ditemukan oleh Richard L. Walker. Kemudian hilang selama 12 tahun. 1973, 18 Desember, penerbangan Soyuz 13 diluncurkan. 40 tahun kemudian, saya meluncurkan sebuah metode perhitungan gerhana matahari yang kemudian saya sebut perhitungan gerhana matahari metode tracking. Sebagai bahan awal, apa itu perhitungan gerhana matahari metode tracking, sudah saya tulis di blog saya yang sudah lusuh juga. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Di sana beberapa file bisa diunduh, ada dua buah file Excel yang berisi perhitungan tersebut, file yang lama kemudian saya perbarui. Ada file juga yang sudah jadi aplikasi, yaitu file Excel. Bisa digunakan juga. Ada file PowerPoint yang bisa dibaca-baca sehingga lebih tahu apa itu perhitungan gerhana matahari metode tracking. Juga ada sebuah link video YouTube. Namun barangkali masih kurang informatif karena video tersebut bisu. Maka setelah hampir 10 tahun ini, saya kok ingin membuat sebuah ulasan lagi, mereview dengan harapan semakin bisa dipahami dan semakin besar manfaatnya. Yuk kita ikuti. Keistimewaan perhitungan gerhana matahari metode tracking ini adalah dari sisi akurasi, karena menggunakan referensi data-data yang modern. Kalau selama ini yang dipercaya hitungannya akurat adalah NASA, maka hasil perhitungan dengan metode ini sangat mendekati hasil perhitungan NASA. Namun kekurangannya, perhitungan ini tidak bisa dilakukan secara manual karena berisi perhitungan perulangan atau iterasi yang sangat banyak sehingga tidak memungkinkan. Karakteristik metode ini adalah satu, bangunan metode ini didasarkan dari gambaran geometris sederhana. Kemudian yang kedua, dari gambaran geometris sederhana diturunkan menjadi formula sederhana pula. Baru tahap ketiga, formula yang sederhana itu diaplikasikan dengan data-data epimeris maupun data-data yang berhubungan yang sudah modern. Kemudian yang keempat mengenai pewaktuannya, lah inilah yang menggunakan metode iterasi. Maka dari situ saya sebut dengan tracking karena ini mencari track, mencari jam mana yang sesuai dengan kondisi tersebut. Selanjutnya marilah kita bahas satu persatu. Gerhana matahari dalam istilah bahasa Arab disebut dengan kusuf yang artinya menutupi. Dalam hal ini bulan menutupi cahaya matahari yang harusnya sampai ke bumi. Oleh sebab itu di belakang bulan terbentuk sebuah bayangan yang berbangun kerucut. Lokasi-lokasi di bumi yang terlewati oleh bayangan bulan tadi mengalami gerhana matahari. Kalau dilihat dari samping, bangun kerucut itu terlihat sebagai bangun segitiga, bangun dua matra atau dua dimensi. Sementara bumi
bulan, matahari yang berbentuk bulat, kalau dilihat dari samping menjadi bangun lingkaran. Dalam hal ini, gerhana matahari adalah peristiwa saling telusup antara bangun segitiga bayangan bulan dan lingkaran bumi. Oleh sebab itu, bisa digambarkan dengan geometri sederhana, yaitu segitiga dan lingkaran. Bayangan yang terbentuk oleh bulan ada dua macam. Satu, bayangan panumbra atau bayangan tepi. Sebuah kerucut yang puncak kerucutnya berada di antara matahari dan bulan. Kemudian yang kedua, bayangan umbra atau bayangan inti. Ini sebuah kerucut yang titik puncak kerucutnya berada di dekat bumi. Jika dari titik tengah matahari dan titik tengah bulan dihubungkan dengan garis lurus, maka garis tersebut menjadi sumbu kedua bayangan tersebut. Sampai sini silahkan simpan rasa penasarannya. Kita nantikan video kedua, kita akan membahas formulasi serta kalkulasinya dalam kasus gerhana matahari April 2023 tahun depan, insya Allah. Pertanyaan, kritik, dan saran bisa ditulis di komentar. Jika dirasa ada teman, sahabat, kolega, komunitas yang sebaiknya juga menyimak saluran ini, silakan share, bagikan saluran ini kepada mereka. Jika ingin YouTube memberitahu Anda saat saya mengunggah video baru selanjutnya, sekaligus mendukung saluran ini, silakan subscribe. Atau Anda berniat membantu secara langsung saluran ini, di deskripsi sudah saya cantumkan nomor kontak saya sekaligus nomor akun Dana saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.